Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Semoga saudara sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Brian Taru dalam program Live Motivation. Harapan besar saudara, saudara di mana saja saudara berada sehat dan terus dalam lawatan Tuhan. Berkat Tuhan yang melimpah luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita akan membuka firman Allah dan saya akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Saudara, pertemuan kali ini saya membahas tentang pentingnya gigi dan ulet untuk meraih keberhasilan. Sekali lagi, betapa pentingnya kehidupan yang gigi dan ulet untuk meraih keberhasilan. Hampir semua manusia merindukan untuk hidup berhasil, merindukan untuk hidup diberkati Tuhan. Tapi tidak semua mereka boleh berhasil, karena mungkin hanyalah orang-orang yang tekun, hanyalah pribadi-pribadi yang gigih, hanya pribadi-pribadi yang ulet yang boleh mendapatkan hasil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga saudaraku, kita di dalam Tuhan. Tidak semua orang yang ada di dalam Kristus meraih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan Tuhan memberkati mereka sesuai dengan porsi yang Tuhan kehendaki. Karena setiap orang tentu berbeda-beda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini betapa penting kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk kita melihat bahwa pentingnya keuletan, pentingnya gigi, pentingnya ketekunan untuk kita bisa meraih keberhasilan, untuk kita boleh meraih kemenangan, dan kita boleh meraih kesuksesan hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, Alkitab telah begitu banyak mengajarkan kepada saudara supaya bagaimana saudara kita boleh hidup penuh dengan ketekunan, bagaimana kita hidup penuh dengan keuletan dan gigi, sehingga saudaraku, hal ini pun boleh membuat kita punya semangat hidup dan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya melihat ada 3 hal besar untuk bisa bagaimana kita bisa menjadi seorang yang gigih, seorang yang kuat, dan tentu ya kita mendapatkan hasil yang baik. Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama adalah mengerahkan seluruh kekuatan dan potensi hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa di dalam hidup saudara ada potensi dasar yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan saudara. Mari, untuk saudara kita boleh mencapai kesuksesan hidup, untuk kita boleh mencapai keberhasilan hidup, saudara kerahkan seluruh potensi yang Anda miliki. Jangan simpan potensi yang Anda miliki. Yang pertama saudara adalah kemampuan atau potensi dasar. Potensi dasar atau potensi pondasi dalam kehidupan manusia adalah nilai rohani dan nilai sosial yang terbentuk oleh karena kebenaran firman Allah. Dan yang kedua, oleh karena prosesi kehidupan, sehingga menciptakan attitude kehidupannya boleh menjadi attitude kehidupan yang baik. Sehingga ini boleh menjadi dasar kehidupan. Kehidupan Kristen yang baik, kehidupan dimensi rohani yang baik, boleh menjadi alasan yang paling terbaik untuk saudara kita hidup meraih kemenangan, meraih kesuksesan, dan bahkan meraih keberhasilan. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah itu? Ketika saudara dan saya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan menjadikan Dia, saudara, boleh menjadi Raja dalam kehidupan saudara, boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Percayalah, di dalam diri saudara bukanlah lagi saudara, tapi Kristus yang hidup di dalammu, dan bahkan Roh Kudus yang mendiami diri setiap orang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini luar biasa. Dan bahkan sampai membuat saudara pikiran, perasaan, kehendak saudara terus boleh mengalami perubahan. Di dalam pikiran itulah hati saudara, dan di dalam psikologi atau perasaan saudara, di dalam nilai emosional saudara, itulah bagaimana kita menikmati, bagaimana perasaan itu ada dan itu boleh stabil. Dan yang terakhir saudara adalah kehendak. Nah, ini saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa penting saudaraku untuk dasar kehidupan orang percaya ini benar-benar boleh menjadi kuat. Yang kedua, apa yang kita maksimalkan adalah kemampuan yang pertama dasarnya adalah kemampuan utama. Kemampuan utama di sini adalah saudara ada
pendidikan ya saudara, terutama pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Pendidikan formal ini saudara adalah pendidikan satu adalah yang bersifat akademisi. Makanya saudara kita mulai dari TK, SD, SMP, SMU, bahkan kuliah. Ini betapa penting. Saudara, mari kita menghancurkan kepada anak cucu kita, orang-orang yang terdekat kita, supaya mereka betul-betul mau mengecap pendidikan yang benar. Dan yang kedua adalah pendidikan formal adalah pendidikan praktis, pendidikan orang-orang yang ada di lapangan, supaya mereka terus dilatih, mereka terus dibina, mereka terus dibimbing, dan mereka mungkin saudara boleh terus belajar di berbagai bidang mereka dan mereka menjadi orang-orang yang hebat. Dan yang kedua adalah pendidikan non formal, ini adalah pengalaman hidup saudara. Pengalaman kehidupan seseorang di berbagai bidang. Ini akan membuat dia punya pendidikan, dia punya pemahaman yang bahkan melebihi dari seorang akademisi. Saudara yang diberkati Tuhan, betapa penting. Bahkan dalam pengalaman ini pun membentuk karakter hidup seseorang. Membentuk attitude kehidupan seseorang. Dan yang terakhir saudara adalah kemampuan penunjang. Jadi pertama kemampuan dasar, yang kedua kemampuan utama, dan yang ketiga adalah kemampuan penunjang. Kemampuan penunjang ini adalah saudara, betapa penting dukungan keluarga. Keluarga adalah menjadi faktor yang sungguh luar biasa untuk mendukung kehidupan saudara, mendukung kehidupan kita, untuk kita meraih kemenangan, untuk kita meraih keberhasilan. Maka dalam dunia pelayanan, sekali lagi betapa penting dukungan keluarga. Mungkinkah di sana ada suami saudara, mungkinkah di sana ada istri saudara, mungkinkah di sana ada orang tua saudara, ada kakak adik saudara, ada ponakan-ponakan saudara, bahkan saudara mungkin ada keluarga-keluarga jauh, dan mereka selalu berdoa, mereka selalu bergumul supaya kehidupan saudara terus dipakai oleh Tuhan. Dukungan keluarga betapa penting, dukungan sahabat dan bahkan mitra jaringan ini sungguh luar biasa, boleh menciptakan saudara kekuatan yang luar biasa dalam hidup saudara. Jadi ketika kita di dalam jaringan saudara, mungkinkah kita boleh mendapatkan teman sahabat di dalam setiap kehidupan kita, apakah mungkin dalam pelayanan kita, atau mungkin dalam kerja kita, bisnis usaha, mereka bukanlah saingan-saingan kita, tapi mereka dijadikan kita mitra, supaya kehidupan kita terus belajar, dan kita boleh mencapai keberhasilan. Yang kedua saudara, yang kedua bagian besar adalah bagaimana kita bekerja dengan tekad dan bulat, dan bahkan sungguh-sungguh. Ini yang kedua. Sebab yang pertama tadi adalah mengerahkan seluruh kemampuan. Ada 3 hal. Kemudian yang kedua adalah bekerja dengan tekad bulat dan penuh dengan sungguh-sungguh. Maka di dalam Ibrani 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajianmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Betapa penting saudaraku kehidupan-kehidupan yang digerakkan dengan kekuatan tekad yang bulat, semangat yang bulat. Ini saya kira ini penting saudara, kita hidup di dalam kekuatan ini. Jadi saudara harus ada komitmen. Komitmen yang dilakukan dengan dasar kekuatan tujuan yang kuat, maka lahirlah sebuah komitmen. Komitmen untuk bisa menjalankan apapun yang sedang kita kerjakan. Komitmen untuk kita menjaga keutuhan tujuan itu. Karena di dalam perjalanan ketika kita mau ingin melakukan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, ada saja tantangan, ada saja pergumulan, ada saja persoalan. Tapi percayalah, ketika kita sudah dilalui dengan komitmen kehidupan saudara, maka perspektif kehidupan saudara boleh menjadi semakin kuat, dan tidak gampang kita digoyangkan, tidak gampang saudara menyerah dan bahkan putus asa. Justru tantangan, persoalan, masalah ini boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi bumbu untuk kita meraih kemenangan. Saudara yang diberkati Tuhan, tergantung bagaimana respon saudara. Karena tidak semua persoalan masalah saudara boleh menjadi berkat. Ketika kita salah respon, maka justru tantangan itu membuat saudara jadi hancur, membuat kehidupan kita tidak mengalami kemajuan, bahkan kita mengalami keputusasaan. Tetapi ketika saudara boleh menerima atau boleh meresponi setiap tantangan, persoalan, masalah, kesusahan, penderitaan apapun dengan respon yang baik, dengan kebenaran firman Allah, percayalah Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan akan membuka jalan dalam kehidupan saudara.
Yang terakhir saudara adalah kekuatan tekad bulat dan sungguh-sungguh melahirkan semangat hidup. Ketika kita sudah mau bekerja dengan sungguh-sungguh, punya tekad yang bulat, dan punya kemampuan atau punya kesungguhan yang lebih lagi dengan penuh kesungguhan, sehingga ini melahirkan kemaksimalan hidup saudara, maka saudara hidup dalam komitmen dan lakukanlah komitmen itu. Tetapi yang terakhir, dari kekuatan tekad bulat yang sungguh-sungguh ini, saudara akan boleh membuat saudara menjadi pribadi yang penuh dengan semangat, boleh menjadi pribadi yang penuh dengan antusias, boleh menjadi pribadi yang penuh dengan kekuatan dorongan dan semangat yang tinggi. Dari semangat yang tinggi ini, saudara akan boleh menjadi seorang yang sangat kreatif. Orang kreatif bukan dia hanya dilahirkan memang dia kreatif, tetapi dia terus mengasah apa yang ada di dalam dirinya. Ketika dia sudah boleh menemukan ritme kehidupan, dia boleh menemukan ritme pekerjaan, dia boleh menemukan ritme pelayanan, baik dalam dirinya sendiri dan juga saudara ketika dia bekerja sama atau berkolaborasi dengan siapapun, maka di sana akan boleh menjadi seorang yang penuh gairah, adalah seorang yang penuh semangat, dan semangat itu pun dia boleh bisa sampaikan atau berikan atau dia boleh impartasikan kepada semua orang. Percayalah saudara, ketika kehidupan kita memiliki tiga hal ini, itu mengarahkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, bekerja dengan tekad dan bulat dengan sungguh-sungguh, dan terakhir ada kekuatan tekad dan bulat dan sungguh-sungguh ini menciptakan saudara boleh menjadi seorang yang pribadi yang penuh semangat dan kreatif, dan akhirnya saudara boleh menjadi seorang yang sangat berkualitas. Semoga saudara di mana saja saudara berada, percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menjadi motivasi kehidupan saudara. Ini boleh menjadi inspirasi kehidupan saudara, bahwa di dalam hidup saudara ada potensi-potensi yang besar, dan ini membutuhkan saudara untuk terus dikembangkan. Percayalah, Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Amin.